Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Kita syukuri karena Roh Kudus bisa menyertai kita untuk selama-lamanya, dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian penyembahan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
berkat yang luar biasa. Dengan nafas yang lega, itu juga berkat yang luar biasa. Haleluya. Masih ada kekuatan lagi untuk melangkahkan kaki kita ke rumah Tuhan. Itu juga berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan pemeliharannya hari lepas hari sampai saat ini boleh kita rasakan. Haleluya. Kekuatan Tuhan berikan, kemurahan Tuhan berikan, kasih sayangnya juga Tuhan berikan kepada kita. Oh, kita patut bersyukur, berterima kasih, meninggikan, mengagungkan nama Yesus, nama di atas segala nama, yang mana nama itu nama yang penuh kuasa. Dan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita akan segera datang kembali. Haleluya. Dia turun lagi ke dunia ini untuk siap menjemput kita semua. Haleluya. 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 Kita bersyukur, berterima kasih buat segala kebaikannya, rancangan yang indah untuk membawa kita pulang ke rumah Bapa di sorga. Haleluya. Tinggal bersama Yesus selama-lamanya. Haleluya. Itulah keinginan Tuhan dan itulah kerinduan kami akan janji-janji firman Allah segera digenapi dalam kehidupan kami. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini, kita rasakan kasih-Nya Tuhan. Mungkin saat ini kita ada masalah, persoalan, pergumulan yang belum terselesaikan, kebutuhan-kebutuhan yang mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Namun kita tetap percaya Tuhan memiliki kasih yang luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu. Haleluya. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Yang percaya dan tetap percaya, yang tetap taat dan setia akan janji firman Allah dan melakukan seluruh kehendak Allah. Oh haleluya, kita yakin saat ini Roh Kudus dicurahkan, kuasanya dinyatakan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam persoalan masalah diberi jalan keluar, yang menantikan pertolongan Tuhan diberi ketabahan, kesabaran sampai mujizat itu nyata. Haleluya, merasakan kasih Tuhan. Terima kasih. Oh
akan kuasa firman Allah. Oh, terima kasih Tuhan. Mujizat masih berlaku bagi orang-orang yang taat dan setia akan firman Allah. Tuhan terus melanjutkan kasih setianya atas kehidupan orang-orang yang menjadi miliknya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, kesempatan, kesehatan pada pagi hari ini sehingga kami bisa beribadah lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan kami semua, baik umat-Mu, baik hamba-hambamu, pelayan-pelayan-Mu yang bertugas pada pagi hari ini. Urapi dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami boleh dijamah, diberkati oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan hentak dengan tangan kasih-Mu. Tuhan tuntun, berikan kekuatan, beri iman Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Bersama-sama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kami undang, kami berdiri. Kita pujikan Tuhan.
tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut apapun yang terjadi hari ini. Ingat, Roh Allah ada di dalam kita, dan Roh Allah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Kita terus dipimpin oleh Roh Allah sehingga kita tidak pernah gentar dan takut melewati apapun. Silakan duduk kembali. Saudara percaya kalau Roh Allah hari ini hadir di tempat ini untuk memberi pengurapan kepada kita yang sungguh-sungguh haus akan urapannya. Marilah kita pujikan pujian ini. Haleluya.
takut dan gentar. Karena roh Allah yang ada dalam kita lebih kuat dari apa yang pergumulan kita hadapi. Tuhan yang memberikan jalan keluar. Haleluya. Oleh sebab itu kita wajib bersukacita karena kita memiliki pengharapan yang menyertai kita lebih besar dari setiap persoalan kita. Haleluya.
keagungan hanya bagi Allah. Haleluya yang mulia. Oh, terpujilah Engkau ya Allah Roh Kudus yang sanggup menyertai kita selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dialah penghibur penolong kita. Haleluya. Dialah yang memberi kekuatan kepada kita. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Engkau berkenan mencurahkan Roh Kudus-Mu, menjamah kami, mengubah kami. Haleluya. Setiap karakter kami yang tidak baik, yang kurang baik, Tuhan, Engkau jamah, mengubah kami. Ketidaktaatan, ketidaksetiaan. Haleluya. Banyak kekurangan kelemahan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Beri kami kemenangan lewat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami sanggup melakukan apa yang Kau kehendaki lewat firman-Mu sebentar yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya lebih hari lebih indah. Dan Kau berkati segala kebutuhan kehidupannya, baik rohani baik jasmani. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu sebentar untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Haleluya. Engkau urapi Tuhan. Haleluya. Menyatakan apa yang Kau mau Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau kehendaki untuk kami melakukannya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Haleluya. 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 Kembali kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini kita memperingati turunnya Roh Kudus ya. Haleluya. Hari Pentakosta. Seperti nama gereja GPPS, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya, Pantekosta. Hari ke-50 dan ini sekarang pencurahan Roh Kudus. Di dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan bahwa Roh Kudus itu telah dikaruniakan, kasih Allah telah dicurahkan. Kita bersyukur. Dan kita yang sudah menerima pencurahan Roh Kudus, kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Kita semua sekarang belajar tentang bekerja memberi buah. Haleluya. Apa dampaknya Roh Kudus yang sudah dicurahkan dalam hidup kita? Yaitu kita bekerja memberi buah. Apakah kalau sudah besar baru bisa bekerja? Bukan ya. Sejak kita terima Yesus, bahkan anak sekolah minggu, puji Tuhan pembangunan jalan terus. Mungkin minggu depan sekolah minggu sudah mulai bisa dimulai ya. Puji Tuhan. Anak sekolah minggu juga bisa bekerja memberi buah. Apa itu bekerja? Bekerja itu memberi buah. Kita lihat di dalam Filipi 1 ayat 22. Gampang ya dihafalkan, jadi ayat hafalan ya. Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku apa? Hidup itu apa? Hidup itu bekerja. Bekerja itu apa? Bekerja memberi buah. Jadi tidak ada anak Tuhan yang nganggur. Anak Tuhan itu semua bekerja. Bekerja itu percaya. Yohanes 6 ayat 29 itu bekerja ya. Bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ini artinya kalau firman mengatakan aku tidak tahu, ini artinya berserah penuh pada kehendak Allah. Jadilah kehendak Allah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bukan kehendak kita yang jadi. Bekerja memberi buah. Itu bahasa aslinya itu bekerja memberi buah itu dia hidup dan bekerja melalui kita. Itu bekerja memberi buah. Dia
Dia itu siapa? Dia itu firman. Ya. Sebab itu baca firman, baca firman, baca firman ya. Makan firman, makan firman, makan firman. Didengar, direnungkan, diaplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Itu bekerja memberi buah. Haleluya. Dia itu firman. Firman itu bisa menimbulkan iman. Selalu ada 3. Firman, iman, terus apa satunya? Satunya Roh Kudus. Firman itu roh. 2 Korintus 3 ayat 17. Roh. Jadi firman ini juga Roh Kudus. Jadi seperti yang sering saya ingatkan, bukan hanya kalau mau perjamuan suci saja kita harus jaga kekudusan. Setiap saat kita harus terus hidup itu menjaga kekudusan. Bukan hanya kalau mau perjamuan suci terus harus beres itu setiap detik. Haleluya, haleluya. Selalu ada 3. Ingat ayatnya, selalu ada 3 di mana? Ayo dihafal ya, 2 Korintus 13 ayat 13, gampang ya. 2 Korintus 13 ayat 13. Ini urutan yang benar. Urutan yang benar biasanya kalau doa terakhir biasanya sering bilang itu kan kasih Allah dulu. Tapi urutan yang benar ada di 2 Korintus 13 ayat 13. Itu urutan yang benar. Dihafal, sudah hafal apa? Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama. Karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, baru kita bisa menerima kasih Allah. Kita tidak bisa menerima kasih Allah kalau tidak karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus datang mendamaikan kita dengan Allah. Karena korban Kristus, saat ini kita memperingati Yesus mencurahkan rohnya untuk menguatkan kita. Dan rohnya itu bekerja di dalam kita. Jadi ingat ya, saya sering ingatkan urutan yang benar itu di 2 Korintus 13 ayat 13. Itu urutan yang benar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah. Karena karunia-Nya kita bisa menerima kasih Allah. Terus terakhir, dan persekutuan Roh Kudus. Nah, seperti yang kita peringati saat ini. Karena kasih Allah kita juga menerima pencurahan, kita masuk dalam persekutuan Roh Kudus. Menyertai kamu semua, menyertai kita semua. Jadi kita ini disertai 3 ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, itu bicara tentang firman. Dan kasih Allah, itu yang membuat iman kita bekerja. Firman itu menimbulkan iman. Nah, 3 ini. Firman, iman, dan persekutuan Roh Kudus. 3 ini. 3. Firman, iman, Roh Kudus 3 ini jadi satu. Ini untuk melakukan kehendak Allah. Sehingga kita bisa ngomong, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kerajaan Allah datang saat kehendak Allah jadi. Jadi kalau kita hidup terus dalam kehendak Allah, kita akan terus merasakan kerajaan Allah. Itu gandeng ya, KA. Jadi terus gampang nulisnya ya. FA firman Allah, iman, RK Roh Kudus, KA. Kehendak Allah, kerajaan Allah. Haleluya. Kalau kita hidup rasanya sumpek seperti di neraka, itu kita sedang keluar dari kehendak Allah. Kalau kita terus berada dalam kehendak Allah, apapun yang kita alami dari luar, kita akan terus merasakan kerajaan Allah. Coba dipraktekkan ya. Bekerja memberi buah ini coba dipraktekkan. Ya, sebelum kita masuk nomor 1, mungkin pernah sudah saya saksikan ya. Saya kadang kalau di luar ya, lihat anak kecil tuh main bulu tangkis di luar ya. Kebetulan di teras ini kosong ya. Saya bilang ada kendaraan banyak, ayo main di sini yuk, main di sini, teras lagi kosong ya, main. Saya ajak main di teras. Itu saya enggak ngerti ya kalau anaknya itu sampai sekarang masih ingat peristiwa itu.
Ini di sini saya lihat kok agak capek, saya punyanya air ya. Air. Ayo minum dulu ya. Kelihatan keringetan banyak kan minum ya. Apa yang bisa kita lakukan? Apa itu bekerja memberi buah? Jadi bukan hanya teori-teori firman Allah, aplikasi kehidupan kita. Mereka duduk minum ya. Terus minum, badminton lagi. Kan itu dari teras ke bawah kan turun gini. Ayo kamu nggak usah khawatir jatuh, Bu Henry yang jaga di sini, kamu main. Saya jaga di belakangnya supaya nggak sampai jatuh. Peristiwa mungkin kecil-kecil. Apa yang kita bisa lakukan? Setelah lewat beberapa saat, setiap anak itu keluar, dia selalu manggil, Bu Henry, dia langsung peluk saya. Pak Henry ngomong, anak kecil itu selalu ingat ya, apa yang kita lakukan. Mungkin hal kecil ya. Apa itu penginjilan? Bagaimana cara hidup kita? Kita mungkin cuma saksi aja. Ayo percaya Yesus, tapi kehidupan kita tidak cocok dengan kehidupan firman. Haleluya. Mungkin saya sering saksikan, mungkin kalau ada orang minta-minta ya. Mungkin kita tidak bisa ngomong kok masih sudah gemuk, sudah sehat, sudah. Apa yang Tuhan perintahkan? Mungkin cara memberi ya. Mungkin kita dengan pegel, repoti tok, atau kita dengan penuh kasih. Perhatikan cara hidup kita. Kita sudah belajar itu nomor 6. Miliki cara hidup yang baik. Itu bekerja memberi buah. Banyak kesaksian seperti itu. Dulu mulai pindah di sini tahun 90, Indo belum lahir ya. Anak kecil-kecil ke sini karena saya bisanya bahasa Inggris, mereka belajar, saya ajari. Sekarang anak-anak itu sudah kerja. Dan setiap lewat selalu bilang, dia selalu berhenti Bu Henry ya. Mungkin peristiwa kecil-kecil sampai mereka mengenal kasih Allah di dalam kita. Mana ayatnya? Masih ingat ya? Lukas 9:50, Markus 9:40. Ayo dihafal, yang sering saya ulangi ini dihafal. Ada dua ayat, Markus 9:40, Lukas 9:50. Itu terjemahan bahasa aslinya lebih jelas. Siapa yang tidak melawan kita, itu ada di pihak kita. Bahasa Indonesia seperti itu ya. Tetapi bahasa aslinya itu, dia yang mau menerima kasih karunia di dalam kita. Dia tidak nolak keberadaan kita. Dia itu mau menerima kasih karunia. Dia di pihak kita. Kita ini sekarang di pihaknya siapa? Pihak keselamatan kan? Pihaknya Allah kan? Nah, cara penginjilan itu bagaimana? Sampai mereka menerima cara hidup kita. Haleluya. Jangan cuma pinter ngomong firman, tapi hidupnya sehari-hari muka aja besengut terus ya. Ngomongnya besengut, penuh pegel. Saya sering ngomong ya, cara paling gampang itu senyum ya. Masih ingat cerita yang saya ceritakan? Ada hamba Tuhan yang sudah tua ngajari muridnya. Cuman jalan keliling sama senyum ya, tebal senyum. Muridnya tanya, "Loh, kapan penginjilannya kok cuma senyum aja keliling?" Tapi mereka bisa merasakan kasih Allah. Kasih Allah. Apa itu penginjilan? Cara hidup kita ya. Coba nomor 1. Bekerja memberi buah nomor 1 itu memenangkan. Memenangkan. 1 Korintus 9 ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Nanti coba dibaca 1 Korintus 9 itu semua. Bukan namanya bunglon, beda dengan bunglon. Tujuan kita itu apa? Jadi jangan sok ya, sok ngerti, sok rohani. Orang akan jadi muak dengan cara hidup seperti itu ya. Cuma diajarkan teori-teori, jangankan orang, anak aja mungkin muak kalau lihat orang tuanya pinter firman. Tapi kehidupan sehari-harinya terus penuh kepahitan, kejengkelan. Haleluya. Supaya aku dapat menyelamatkan, perhatikan di sini, dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Ini tujuan kita. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan, itu bekerja memberi buah, memenangkan, menyelamatkan, memenangkan beberapa orang dari antara mereka.
1 Korintus 9 ya, semua dibaca. Terus kita lihat masuk di 1 Korintus 10 ayat 24 dikatakan, kita itu mencari keuntungan orang lain, bukan terus memikirkan diri sendiri. Bagaimana orang lain itu bisa diuntungkan. Diuntungkan, yang paling untung adalah keselamatan ya. Mujizat, kalau kita sering bilang mujizat, cari mujizat, kita itu sudah terima mujizat yang terbesar, apa? Keselamatan. Kalau kita ditebus, diselamatkan, itu sudah yang terbesar. Yang lainnya itu hanya ditambahkan. Haleluya. Kita harus tetap bersyukur ya. Sampai nanti ayat 33, 1 Korintus 10 ayat 33. Semua itu kita lakukan untuk Allah, supaya dapat menyelamatkan mereka semua yang kita jumpai. Ingat terus, seperti kata pertama ampuni, forgive, kata yang kedua itu today, hari ini. Hari ini setiap orang yang kita jumpai, apakah mereka bisa merasakan firdaus di dalam kita? Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita periksa cara hidup kita. Bekerja memberi buah, tadi 1 memenangkan. Yang nomor 2, apa bekerja memberi buah? Yang nomor 2 adalah mendamaikan. Ada orang itu yang sifatnya itu tidak mendamaikan, malah bikin rusuh ya. Saya lihat kebanyakan masalah itu terjadi karena ngomong yang tidak dipikir ya. Ngomong yang ngawur itu karena apa? Karena hati. Pokoknya semua itu pusatnya itu di hati. Hati kita itu harus seperti yang paling atas itu, tabut perjanjian. Itu hati kita itu harus seperti itu. Isinya firman. Berapa? 773692. Ayo dihafal. Perkataan kita tidak boleh keluar dari 773692 itu. Cocok firman. Supaya cocok firman baca. Cuman perlu waktu 70 jam baca firman. Dimakan. Jadi pola pikir dan gaya hidup kita ya. 2 Korintus 5 ayat 20. Perkataan. Ada orang itu ya, waktunya ngomong diem, nanti waktunya diem ngomong. Terus salah, tidak dipimpin Roh Kudus, tidak tahu harus berbuat apa. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, duta Kristus. Kita semua ini duta ya. Duta Kristus. Kalau duta besar Amerika, dia membawa cara hidup Amerika, ditunjukkan ini loh cara hidupnya orang Amerika. Kalau Jepang ya Jepang dan lain sebagainya. Mereka menerima penjagaan dan semua dicukupi. Itu hanya dutanya negara. Kita ini dutanya Kristus. Tapi kalau hidup masih sambat, sudah punya duit entek, ini terus sambat ya. Ini ada anak saya ya, anak saya boleh ditanya, pernah enggak saya ngomong enggak punya uang nak? Pernah enggak saya ngomong seperti itu? Itu bukan karena dilatih omongannya ya, dari hati. Hati. Apa hati kita? Karena apa yang di hati itu keluar di mulut, hatinya itu harus penuh kasih. Mungkin perlu marah, perlu mendisiplin, tapi tujuannya apa? Apakah tujuannya itu untuk kita atau untuk kebaikan orang yang kita disiplin? Haleluya. Mari kita masih diberi kesempatan ya. Haleluya. Kita terus belajar. Barusan ini seorang tetangga dipanggil Tuhan. Saya berkesempatan bersama dengan ibu-ibu di sana. Kesempatan-kesempatan itu apa yang kita pakai? Apakah mereka bisa melihat Kristus dalam hidup kita? Mungkin hanya 1 jam, 2 jam. Haleluya. Kita harus terus siap ya. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Harus seperti itu. Kalau kita marah, mungkin kalau kita menasehati, itu harus betul-betul hanya karena perintah Tuhan.
Kalau mau ngambil amannya ya, saya kalau mau ngambil aman bisa aja diem, nggak perlu. Kan kelihatan seperti istri tunduk ya, seperti orang tua sabar, anaknya dibiarkan, mungkin segala dibiarkan, mungkin lebih aman buat saya. Banyak istri-istri yang pakai ayat tunduk itu dipakai dan dia tidak mau ngomongi apa-apa. Kelihatan, oh mamaku tuh tunduk, sabar, diem. Saya lihat jadinya terakhirnya itu pasti ada tuaiannya. Apa yang kita tak tuai hari ini itu dari taburan kemarin. Jadi sejarah itu penting. Jangan bilang ya sudahlah. Peristiwa kemarin itu yang membuat peristiwa kita hari ini. Jadi hati-hati kalau hidup ya. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu ini, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini kita lakukan semua untuk Kristus. Haleluya, haleluya, mendamaikan ya. Dan yang ketiga, apa itu bekerja memberi buah? Ya. Bekerja memberi buah adalah menyaksikan, nomor 3. Kisah 20:24. Gampang hafalnya ya. Sekarang tahun berapa? Tahun 2024. Ya kan? Gampang ya. Ayo Kisah 20:24 ini dihafalkan. Itu temanya buat tahun 2024 ya. Kisah 20:24 itu sama dengan Lukas 20:24. Gampang ya. Kisah sama Lukas. Kisah ini yang nulis Lukas, Lukas itu yang nulis Lukas. Pasal 20 ayat 24 sama ya. Nanti dilihat apa gabungannya. Kita itu serupa dan segambar. Kalau kita terus lihat firman, kita akan serupa dan segambar. Kenapa anak itu seperti orang tua wajah? Soalnya waktu digendong, lihatnya terus orang tuanya, ya seperti orang tuanya. Coba perhatikan anak yang dijaga suster ya. Terus lihat susternya, dia itu akan seperti susternya. Percaya atau enggak, coba dilihat, perhatikan. Sebab itu banyak orang tua yang cari suster yang pajaknya agak bagus. Soalnya nanti lihat terus ya. Seperti kita, sudah pernah saya ceritakan ya, orang kalau melukis itu di sini contohnya ya, dia akan terus lihat orangnya sambil melukis. Nanti akhirnya lukisannya jadi. Apa yang kita lihat? Kalau kita lihat terus firman itu kita lihat terus. Dan nanti firman terbentuk dalam kita. Serupa dan segambar, kembali seperti Kristus. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Bahkan nyawa aja tidak dihiraukan. Saya melihat film-film peperangan itu ya. Mereka bela negaranya itu. Mereka berani kehilangan nyawa. Sebab itu ada pepatah yang mengatakan bangsa yang menghargai sejarah itu bangsa itu akan maju. Tapi kalau bangsa yang tidak menghargai sejarah, ya sudah lewat. Sejarah itu penting. Alkitab ini sejarah. Haleluya. Kita pelajari semuanya ada di sini. Contohnya itu semuanya di sini. Semua ditulis masalah Daud, masalah semuanya. Semua ditulis masalah Abraham yang namanya Bapak Iman. Itu karena kemurahan Tuhan disebut Bapak Iman. Dia sempat tidak punya iman. Haleluya. Di sini kita hanya melihat kasih Allah, anugerah Allah. Menghargai sejarah. Haleluya. Bagaimana kita hidup? Saya hari ini karena saya sudah tua ya, saya sudah melihat bagaimana perjalanan hidup tidak terlepas dari sejarah. Semua itu tuaian itu karena taburan. Apa yang kita tabur itu pasti kita tuai. Galatia 6, Allah tidak bisa dipermainkan. Tidak bisa kita hidup sembarangan terus kita mau nuai yang bagus, tidak bisa. Sebab itu kita harus hidup hati-hati setiap detik. Jangan ngomong asal ngomong, berbuat asal berbuat, pakai waktu sembarangan dan lainnya. Kita harus hidup itu hati-hati. Mulai sekolah minggu ya.
Saya terus ingat apa yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu saya. Terus dengar firman, pegang firman. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Ini tujuan kita, mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Apa tugas kita? Waktu saya berdiri di depan, saya melihat seorang ibu pergi dengan temannya. Mungkin perginya ke persekutuan doa. Tapi tugasnya dia sebagai orang tua bagaimana? Saya pernah lagi, jangan dibuat firman ini salah kaprah. Saya pernah lihat lagi seorang ibu pergi pelayanan, anaknya sampai bengok-bengok mau nangis, tidak diurus. Itu anak itu dipakai iblis mengganggu pelayanan saya. Jangan menyalahgunakan firman. Perhatikan di sini. Pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Saya selalu melakukan tugas saya dengan benar. Waktu saya sebagai anak, saya anak tertua, saya jaga adik-adik dengan benar. Yang ditugaskan orang tua saya. Kalau saya jadi orang tua, saya akan menjaga anak-anak saya dengan benar. Tidak terus jadi salah kaprah ya. Ini pelayanan anaknya ditinggal. Banyak kita lihat ya. Jadi tidak karu-karuan. Saya kemarin berdiri di depan. Saya melihat. Mari kita terus berdoa. Apa tugas kita? Matius 11 ayat 28 sampai 30. Kuk yang dipasang Tuhan itu enak dan ringan. Kalau kita merasa berat, itu berarti bukan kuk yang dipasang Tuhan. Itu kita sedang cari masalah dalam hidup kita sendiri. Mari kita lihat, belajar yang benar, belajar firman. Sebab itu saya bilang belajar firman. Firman belajar ya, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah ini, anugerah. Keselamatan itu hanya anugerah. Dan yang kita lakukan semua, saya melakukan semua. Saya melakukan tugas saya sebagai anak orang tua bukan supaya saya selamat, tetapi karena saya sudah selamat. Itu buah keselamatan. Roma 1 sampai 11, Roma itu paling lengkap. Roma 1 sampai 11 itu karya keselamatan. Mulai 12, Roma 12 sampai 16 itu hasil karya keselamatan. Kita bisa mempersembahkan tubuh, Roma 12 itu karena karya keselamatan. Roma 11 ayat 36 terakhir dikatakan dari dia, oleh dia, kepada dia. Baru masuk Roma 12 ayat 1. Persembahkan tubuhmu. Jadi bukan buat sok-sokan ya. Wah, aku mempersembahkan tubuhku, seolah-olah kita orang paling hebat. Hati-hati. Kita itu harus lemah lembut, rendah hati. Apa lemah lembut? Lemah lembut itu bukan kelangak-lemek, tidak pernah ngamuk, bukan seperti itu ya. Lemah lembut itu di firman justru dikatakan tegas, punya pendirian. Mungkin orang kira dia keras, tapi dia punya pendirian dengan maksud yang baik, dengan tujuan yang baik untuk orang yang sedang kita disiplin. Haleluya. Lemah lembut itu mau dibentuk, mau belajar. Saat ini siapa yang sudah tidak baca firman? Kalau tidak baca firman itu bukan karena kita tidak baca firman. Ingat ya, kita belajar ya. Orang yang tidak baca firman itu berarti Tuhan sudah tidak berfirman buat dia. Hati-hati. Jangan dikira kita tidak baca firman itu karena malas banget. Itu bukan hanya kita malas, tetapi Tuhan sudah tidak mau berfirman kepada kita. Ayo baca ya. Terus kita pakai Injil kasih karunia Allah. Ingat ayat-ayatnya di mana? Efesus 2 ayat 8, 2 Timotius 1 ayat 9, Titus 3 ayat 5, Titus 2 ayat 13, anugerah. Sebab itu saya sering katakan apa? 3. Kuasa, kasih, setia. Cocok sama 2 Korintus 13. Kuasa itu apa? Kuasa itu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, itu kuasa. Kasih,
kasih Allah, kuasa kasih setia. Persekutuan Roh Kudus itu membuat kita setia, jadi orang yang setia. Firman itu setia. Jadi gabung semua, percaya, taat, setia, semua gabung. Kita jadi orang itu setia, penuh kasih. Haleluya. Dan 4 memberitakan. Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Terus diulangi. Jadi sekarang banyak hamba Tuhan yang suka nambahi, ada yang ngurangi ya. Harus ini itu supaya selamat itu enggak bisa karena perbuatan kita. Selamat itu anugerah. Dan keselamatan itu harus bekerja dalam hidup kita. Orang yang sudah selamat hidupnya beda. Orang yang sudah ditebus cara ngomongnya beda, cara segalanya beda ya. Haleluya. Untuk memberitakan Injil damai sejahtera ini gabung dengan Wahyu 12 ayat 1 ya. Berdiri di atas bulan. Berkasutkan bulan itu firman, bulan firman. Bermahkotakan bintang itu dalam pimpinan Roh Kudus, berselubungkan matahari kasih Allah sehingga kita punya iman, hidup karena iman. Namanya iman itu ya percaya, belum melihat percaya, bukan karena penglihatan. Nanti kalau aku sudah sembuh ya aku baru percaya, itu namanya bukan percaya ya. Percaya itu meskipun tidak melihat atau belum melihat, dia yakin bahwa apa? Masih ingat Mazmur 73 ayat 1 apa? God is so good. Mungkin masalah masih ada, mungkin sakit belum sembuh dan lain sebagainya, tapi percaya dalam proses Allah itu baik. Percaya ya. Seperti anak saya sebagai anak selalu percaya keputusan orang tua saya. Haleluya. Percaya ya bahwa orang tua merancangkan yang terbaik untuk kita. Di mana? Memberkati. Ini sama Bimbo diambilkan 6 ya, cukup 6 ya. Saya siapkan 9 tapi nanti kebanyakan ya. Sampai 5 dulu memberkati, nanti kita masuk 6 dan nanti Bapak Gembala akan memberi kesimpulan. 5 memberkati. Lukas 6:36. Ini sama dengan Matius 5:48. Lukas 6:36 itu sama dengan Matius 5:48. Ini yang definisi sempurna. Apa itu sempurna? Sempurna itu murah hati, penuh belas kasihan. Lihat orang itu hanya memikirkan keselamatan mereka, tidak mikirkan yang lainnya, tidak mikirkan yang tidak perlu ya. Apakah mereka sudah selamat? Bagi yang sudah selamat, apakah keselamatannya itu berdampak dalam hidupnya? Work out, bukan work for. Kerjakan keselamatanmu, itu bahasa aslinya work out. Keselamatannya itu berdampak, bukan work for, bukan kerja supaya selamat, bukan. Haleluya, berdampak, memberi buah, bekerja memberi buah. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Apa murah hatinya Bapak? Apa sih murah hatinya Bapak? Bapak mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita semua. Kita percaya, minta ampun, terima kasih karunia. Kita memiliki hati yang seperti itu, kasih Allah. Jadi kita bagikan kepada setiap orang yang kita jumpai, sampai orang akan merasakan aura kasih Allah. Yang keenam, terakhir, kemudian saya serahkan Bapak Gembala untuk memberi kesimpulannya. Mengasihi, yang keenam ya. Yohanes 13:34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu ya, yaitu supaya kamu apa? Saling mengasihi. Sudah, kalau ada saling mengasihi itu sudah indah. Saling mengasihi. Mungkin perlu menegur, perlu mendisiplin, tapi keluarnya dari hati yang kasih.
untuk kebaikannya. Ya. Haleluya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Seberapa banyak kita menerima kasih Allah, itu yang kita pakai bisa mengasihi sesama. Kalau kita melihat orang ya, namanya sudah Kristen tapi tidak bisa mengasihi, dia itu membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Dengan kata lain menolak kasih Allah, masih ada jengkel, mangkel, pegel, pahit dan lain sebagainya, masih komplit ya. Mari kita sama-sama terus belajar. Hanya firman yang bisa membentuk kita, hanya firman yang bisa mengubah kita. Ini buku-buku yang saya pelajari. Buku-buku hanya memberi informasi, tetapi kalau firman bisa transformasi. Firman bisa membentuk, mengubah kita. Kalau kita lemah lembut, rendah hati, mau belajar, rendah hati itu mau belajar. Orang yang nggak mau belajar itu orang sombong ya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Haleluya. Kita belajar ya. Bekerja memberi buah itu apa? Memenangkan, mendamaikan, menyaksikan, memberitakan, memberkati, mengasihi. Nanti saya bagikan lewat YouTube kalau sudah masuk dan catatannya lain sebagainya. Kita terus belajar ya. Kita jadi pribadi-pribadi yang penuh cinta kasih, sehingga orang melihat kita, dia akan merasakan cinta kasih. Seperti yang Bapak Gembala saksikan, seorang ibu di daerah sini ya, dia pernah ke Lamongan ya, yang tempatnya wisata bahari Lamongan ya. Waktu itu kita terus berdua dan dia bisa merasakan kasih Allah. Ke Lamongan itu saya sudah lupa tahun berapa itu. Sampai sekarang dia terus merasakan kasih Allah. Itu paling penting. Apakah orang yang kita jumpai bisa merasakan kasih Allah di dalam kita? Saya serahkan Bapak Gembala untuk memberi kesimpulannya. Mari kita jadi pribadi yang penuh cinta kasih, sehingga setiap orang melihat kita, dia akan dingin ya. Melihat kita akan merasakan kasih Allah dan ayem ya. Sampai harus ada yang mengatakan, tadi itu saya mau cerita masalah Bu, tapi lihat Ibu masalah saya lupa semua, saya lupa masalah. Kok Ibu kok jadian dengar ya di pasar ya. Saya cuma pegang, nggak ngomong apa-apa. Dia bilang, langsung aja Bu, mau apa ya masalahku, lali cerita ya. Haleluya. Kita terus berdoa, kita jadi berkat ya, bukan jadi beban. Nah orang lihat kita tuh terus sebel ya kita ya. Bagaimana kita menyalurkan kasih Allah? Saya serahkan Pak Gembala. Tuhan, kita sudah terima berkat firman Allah ya. Jadi hidup ini harus berbuah ya. Berbuah itu yang nikmati yaitu seisi rumah dulu ya. Kalau kita tanam buah, pohon berbuah, apa dinikmati tetangga dulu ya. Kita yang nanam itu yang menikmati lebih dulu. Oleh sebab itu mari ya, supaya kita boleh menikmati buah-buah rohani kita ya, buah pekerjaan kita ya. Mari kita mau ditanam ya, mau menanam dulu ya. Nanam seperti tadi Bu Edi sudah mengatakan ya, kita tanam hari ini, buahnya besok ya. Dan sekarang tidak langsung. Kalau pohon tanaman jagung mau menuai, tunggu 3 bulan ya. Mungkin tanaman pohon-pohonan ya, mangga sekarang ini dicangkok bisa cepat ya, 1 tahun bisa buah. Tapi kalau dari bibitnya, wah bisa 10 tahun baru berbuah ya. Dan nanti memang hasilnya lain ya, hasilnya lain.
karbitan sama asli nanti akan lain ya. Haleluya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan menghendaki kalau kita masih hidup itu berarti bekerja memberi buah ya, memberi buah. Haleluya. Dan nanti saudara bisa baca di dalam Mazmur 92 ya. Di situ orang berbuah, pohon berbuah itu sampai tua ya. Sampai tua, sehat, kuat, berbuah. Haleluya. Gemuk, segar, sehat, berbuah. Jadi berkat ya, tadi saya disaksikan ya. Jadi berkat nomor 1 dalam keluarga, kemudian di lingkungan kita berada ya, di tempat bekerja ya, di mana Tuhan tempatkan kita juga jadi berkat. Haleluya. Sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita masuk dalam doa. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan, kekuatan, dan kesehatan pada pagi hari ini. Kami dapat beribadah kembali dalam tubuh yang sehat, yang kuat. Haleluya. Dalam kesempatan yang baik ini, haleluya, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan menyertai kami, menjagai, melindungi kami, sehingga saat kami pergi, kami pulang dengan selamat. Saat kami makan ini, makan itu, kami tetap kuat dan sehat. Itu karena pertolongan, perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam firman Allah pada pagi hari ini yang sudah kami baca, kami dengar, menjadi haleluya dasar hidup kami, menjadi keinginan kerinduan kami semua untuk berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Sampai masa tua sekalipun kami terus menghasilkan buah yang baik, yang segar, yang boleh dinikmati oleh keluarga, yang boleh dinikmati oleh tetangga, keluarga besar kami, teman-teman, sahabat-sahabat dekat kami. Semuanya boleh merasakan berkat daripada Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Engkau berikan hikmat akal budi bagi kami untuk lebih mengerti lebih dalam lagi lewat Roh Kudus-Mu yang ada, yang sudah dicurahkan dalam kehidupan kami, yang tinggal dalam kehidupan kami, yang memenuhi kehidupan kami. Tuhan tambah-tambahkan hikmat akal budi, pengertian, dan kekuatan untuk melakukan seluruh kehendak Allah, sehingga kehidupan kami sampai masa tua terus menghasilkan buah yang baik. Nama-Mu dibesarkan, dipermuliakan di dalam kehidupan kami, dalam keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk tukang-tukang yang mengerjakan rumah kami ini Tuhan. Ada beberapa yang sakit, flu dan sebagainya. Tuhan tolong berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan, sehingga besok Senin bisa mereka berempat bisa bekerja kembali dan tempat ini bisa selesai, dan anak-anak sekolah minggu bisa kembali haleluya berbakti di sekolah minggu di tempat yang sudah baru. Tuhan tolong semuanya. Kami yakin dan percaya Engkau menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan, yang diperlukan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga bagi kami, berikan kami kekuatan, kesehatan, haleluya, untuk mengatur ini semua, tempat-tempat, barang-barang dan sebagainya, haleluya. Kami butuh pertolongan Tuhan, belas kasihan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing, baik yang jauh yang dekat. Kau jaga, Kau sertai, Kau lindungi, Kau berkati rumah tangganya, usaha pekerjaannya, rohani jasmaninya. Mereka semua boleh jadi berkat di mana Tuhan tempatkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Kau pakai sisa kehidupannya semakin indah, semakin memberkati Tuhan, dan jadi berkat di mana-mana tempat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala korban dan persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan untuk Tuhan, Engkau yang membalas seperti berkali ganda. Terima kasih Bapa. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan